Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Andri Astuti, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta, angkatan tahun 2018. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi mata kuliah konseling lintas budaya. Di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu asas-asas dan prinsip konseling lintas budaya. Untuk asas-asas konseling lintas budaya itu ada 11 asas. Itu yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan asas utama dalam bimbingan dan konseling, karena asas ini itu dimaksudkan sebagai konselor harus mampu menjaga kerahasiaan dari permasalahan apa yang dialami oleh klien tersebut. Jadi sebagai konselor kita harus bisa menjaga kerahasiaan permasalahan yang dialami klien tersebut, dan jangan sampai permasalahan itu diketahui oleh orang lain. Jadi asas kerahasiaan ini sangat penting, yang harus dimiliki oleh konselor. Yang kedua, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini dimaksudkan sebagai konseling itu harus terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi diharapkan tidak ada rasa takut dan berbicara sejujur-jujurnya agar konselor dalam memberikan bantuan juga sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya, dan agar konselor memudahkan konselor untuk mengatasi permasalahan apa yang sedang dialami oleh konseli tersebut. Untuk asas keterbukaan untuk konselor itu sendiri, sebagai konselor harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh klien. Jadi apabila klien mengalami kesulitan, mengalami ketidakpahaman, jadi sebagai konselor harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh klien itu sendiri. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini dimaksudkan sebagai konseli itu sebagai klien itu harus suka dan rela dalam menyampaikan permasalahan. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan dalam memberikan penjelasan atau memberikan permasalahan yang dialami konseli itu kepada konselor. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan dari klien untuk datang ke konselor untuk meminta bantuan seperti itu. Untuk asas kesukarelaan untuk konselor itu sendiri, sebagai konselor tidak ada unsur keterpaksaan dalam proses pemberian bantuan. Jadi sebagai konselor harus menerima permasalahan apa yang dialami konseli dan dengan senang hati harus memberikan bantuan itu kepada konseli. Jadi dalam proses pemberian bantuan sebagai konselor itu tidak ada unsur keterpaksaan seperti itu. Selanjutnya, asas kekinian. Asas kekinian ini yang dimaksudkan adalah permasalahan yang hendak diatasi atau permasalahan yang dibahas untuk saat ini itu permasalahan yang dialami konseli saat ini, akhir-akhir ini. Jadi bukan permasalahan yang lampau seperti itu. Jadi asas kekinian ini membahas permasalahan yang dialami konseli untuk saat ini, permasalahan yang saat ini sedang dihadapi seperti itu. Selanjutnya, asas kemandirian. Jadi asas kemandirian ini dimaksudkan sebagai konseli, setiap individu itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Jadi asas kemandirian ini diharapkan konseli itu mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada konselor terus-menerus. Jadi diberikan kesempatan untuk mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya agar kemandiriannya itu tumbuh dan tidak bergantung kepada konselor terus-menerus seperti itu. Selanjutnya, asas kegiatan. Asas kegiatan ini dimaksudkan klien aktif menjalani proses konseli dengan aktif pula menerapkan hasil-hasil konseli. Jadi di dalam proses pemberian bantuan itu, asas kegiatan yang dimaksudkan adalah sebagai konseli itu harus benar-benar mengikuti kegiatan konseling itu dengan baik, dan setelah menemukan inti permasalahannya dan menemukan cara mengatasi permasalahan tersebut,
sebagai konselor mampu menerapkan cara tersebut untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, asas kedinamisan, menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien. Jadi diharapkan setelah melaksanakan kegiatan konseling itu diharapkan kedepannya itu ada perubahan pada diri klien. Jadi sebagai klien itu setelah melakukan konseling itu, apabila kedepannya mempunyai masalah, itu diharapkan konseling mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi tidak bergantung kepada konselor terus-menerus seperti itu. Selanjutnya adalah asas keterpaduan. Jadi memadukan sebagai aspek kepribadian klien dengan layanan apa yang diberikan oleh klien. Jadi sebelum kita memberikan bantuan kepada klien itu sendiri, kita harus mengetahui dulu kepribadian klien tersebut, mengenal dulu kepribadian klien. Jadi agar kita dalam pemberian layanan itu sesuai antara layanan dan kepribadian yang diberikan oleh konselor kepada klien itu sesuai. Jadi kita harus mengenal dulu kepribadian klien sebelum kita memberikan layanan yang diberikan itu apa, agar sesuai seperti itu. Selanjutnya, asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini dimaksudkan usaha BK tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang ada, melainkan norma agama, norma hukum seperti itu. Jadi harus sesuai dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang sudah ada, yang sudah ditetapkan. Jadi tidak boleh melanggar seperti itu. Selanjutnya, asas keahlian. Di sini asas keahlian yang dimaksudkan yaitu konselor perlu memiliki keahlian agar dapat mencapai keberhasilan usaha pemberian layanan untuk konseling. Jadi sebagai konselor itu diharapkan mempunyai keahlian agar menunjang atau membantu dalam proses pemberian bantuan kepada konseling. Karena terkadang kan keahlian itu sangat penting untuk kita cara mengenal kepribadian klien itu sendiri, perkembangan klien itu sendiri, layanan yang diberikan itu apa, yang cocok dengan permasalahan ini apa, yang cocok dengan perkembangan fase perkembangan klien itu sendiri apa. Jadi diharapkan di sini konselor mempunyai asas keahlian itu sendiri, harus mempunyai keahlian untuk menunjang proses konseling ke depannya. Selanjutnya, asas alih tangan. Di sini asas alih tangan yang dimaksudkan adalah konselor dapat mengirim individu tersebut kepada petugas atau badan yang lebih ahli. Jadi yang dimaksudkan apabila ada seorang konseling yang mengalami masalah, namun permasalahannya itu sudah cukup mengkhawatirkan dan konselor mungkin sudah bukan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun sudah tidak berwenang. Jadi permasalahan itu bisa diberikan kepada kepala petugas, badan petugas yang lebih tinggi atau yang lebih berwenang dalam mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu. Yang terakhir, asas Tutwuri Handayani, itu konselor agar memberikan layanan BK tidak hanya dirasakan waktu klien mendapatkan masalah, namun di luar hubungan layanan hendaknya memberi manfaat. Jadi diharapkan ini konselor dalam pemberian layanan itu tidak hanya di saat konseling itu mengalami atau mendapati masalah. Jadi diharapkan konselor itu walaupun konseling tidak memiliki masalah, tidak menghadapi masalah, diharapkan konselor itu tetap memberi layanan yang baik untuk konseling, dan layanan yang diberikan itu diharapkan bermanfaat untuk kedepannya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip konseling lintas budaya, yaitu yang pertama, teknik atau aktivitas para konselor semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan dalam lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya klien apa adanya. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Yang ketiga, permasalahan atau problem, pola-pola perilaku bermasalah akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Yang keempat, norma, harapan, perilaku stres juga memiliki keragaman antara kebudayaan klien-klien, dan berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam penyesuaian diri. Yang
Yang kelima, yang terakhir, konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.